Hai abang dan kakak, perkenalkan nama saya William Tohia dengan NIM 2003-0209, Fakultas Pertanian Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi yang sudah dipelajari di dalam laboratorium kualitas air yang menjadi salah satu tugas dan syarat masuk. Materi pertama adalah pengenalan alat yang bertujuan agar mahasiswa mengetahui jenis dan fungsi alat-alat yang dipakai dalam pengambilan, penanganan, dan analisis kualitas air yang baik, yang meliputi faktor fisika, kimia, dan biologi. Pertama, saya akan menjelaskan faktor fisika. Faktor fisika yaitu 1. Kecerahan. Alat yang digunakan adalah keping Cesidex. Di dalam keping Cesidex terdapat dua warna, yaitu hitam dan putih. Kedua, suhu. Alat yang digunakan adalah termometer. Ketiga, padatan terlarut total atau TDS. Alat yang digunakan adalah bahan-bahan yang tidak terlarut dalam air, yang tidak tersaring dengan kertas saring milipol. Kedua, faktor kimia, yaitu 1. Oksigen terlarut atau DO. Alat yang digunakan adalah DO-meter. Kedua, pH. Alat yang digunakan adalah pH meter dan pH indikator. Ketiga, faktor biologi, yaitu 1. Plankton dengan alat planktonet. Kedua, bentos dengan alat surbernet. Materi kedua adalah unsur-unsur material air. 1. Disolved oksigen atau DO merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Nilai DO yang biasanya diukur menunjukkan jumlah oksigen atau O2 yang tersedia dalam suatu badan air. Kedua, karbon dioksida atau CO2. Kualitas air yang menunjukkan kadar CO2 yang baik yaitu kurang dari 5 mg per liter. Ketiga, pH dan alkalinitas merupakan derajat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu perairan. Keempat, kecerahan dan kekeruhan merupakan jarak pandang yang masih terlihat pada kedalaman tertentu. Kekeruhan merupakan tercampurnya sedimen-sedimen perairan yang diakibatkan oleh air hujan ataupun sisa makanan biota perairan. 5. Biological Oxygen Demand atau BOD merupakan kebutuhan oksigen biologis untuk mengukur proses-proses biologis, khususnya aktivitas mikroorganisme yang berlangsung di dalam air. Nilai BOD merupakan yang menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat organik terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi di dalam air. 6. Semisal Oxygen Demand atau COD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia. 7. Ion-ion yang ada di perairan, yaitu ion utama atau major ion, ion atau minor ion, dan ion renik atau trans di perairan. Ion utama atau mayor di perairan merupakan ion terlarut yang berjumlah banyak di perairan, misalnya kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, nitrogen atau N. Ion atau minor ion di perairan merupakan ion yang berjumlah sedikit di perairan, misalnya silika atau Si, mangan atau Mn. Ion renik atau trans di perairan adalah ion yang terdapat di perairan dalam jumlah yang sangat sedikit, misalnya aluminium atau Al. Materi selanjutnya, kecerahan dan kekeruhan. Adapun tujuannya untuk mengetahui perbedaan kecerahan dan kekeruhan air dan untuk memahami cara mengukur kecerahan dan kekeruhan air. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping Cesidex. Kecerahan di perairan dipengaruhi oleh kandungan bahan-bahan halus yang terdapat dalam air, baik berupa bahan organik seperti plankton, jas arenik, detritus, maupun bahan anorganik seperti partikel pasir dan lumpur. Kecerahan suatu perairan menentukan sejauh mana cahaya matahari
dapat menembus suatu perairan. Dan sampai kedalaman berapa, proses fotosintesis dapat berlangsung sempurna. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang tersuspensi dan terlarut, misalnya lumpur dan pasir halus, maupun bahan anorganik dan organik berupa plankton dan mikroorganisme lainnya. Materi selanjutnya adalah pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran air yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air terhadap budidaya ikan akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Pencemaran perairan dapat menurunkan parameter-parameter penting yang dibutuhkan oleh organisme akuatik. Cara menganalisis pencemaran air: 1. Indeks STOR, 2. Indeks pencemaran, 3. Kurva ABC, dan keempat, indeks saprobik. Untuk mengetahui kualitas perairan budaya ikan dan dampak pencemaran air terhadap budaya ikan, maka perlu melakukan kajian terhadap perairan tersebut. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alatnya 1 diometer, 2 pH meter, dan 3 termometer. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah sampel air budidaya ikan. Materi selanjutnya, pengaruh pakan terhadap kualitas air. Pakan merupakan unsur terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Berdasarkan jumlah pakan yang harus diberikan dalam suatu usaha budidaya, pakan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pemberian pakan secara berlebihan atau excess. 2. Pemberian pakan sekenyangnya atau satiation. Dan ketiga, pemberian pakan yang dibatasi atau restriksi. Metode pemberian pakan yaitu 1. Pemberian pakan dengan tangan, 2. Pemberian pakan secara mekanik, dan ketiga, pemberian pakan di hatchery. Parameter kualitas air yang dipengaruhi oleh pakan, amoniak, dan fosfat. Materi selanjutnya, pembuatan filter air sederhana. Aquaculture merupakan kegiatan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi, sehingga melibatkan cukup banyak faktor dalam pelaksanaannya. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan filter air sederhana ini adalah alatnya 1 buah bak penampung, 2 1 buah galon bekas atau drum bekas, 3 kran, dan keempat pipa penyambung. Sedangkan bahannya adalah air limbah, batu ukuran besar, kerikil, arang, ijuk, dan pasir. Demikian video saya ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan mohon dimaklumi.